Baik Bapak Ibu, monggo jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Monggo Bu Ida Dwi Rahayu. Mbak, untuk di Microsoft Education Center kalau tidak ada translate to Indonesia gimana itu? Punya saya tak klik kanan kok nggak ada translate to Indonesia ya? Harus Oke. diapakan itu? Baik Bu Ida, itu menggunakan browser nun apa nggih? Pakai Chrome. Harusnya ada Ibu, tinggal diklik kanan, kemudian translate to Indonesia. Apabila tidak ada, coba kita lihat di setting, atau Bapak Ibu yang lain ada yang bisa membantu menjawab. Soalnya saya pakai laptop yang lain, pakai Chrome juga, ndak ada itu yang untuk ke Indonesia-nya, Mbak. Oh, begitu. Iya. Itu Chrome-nya sudah diperbarui belum? Ini yang terbaru itu sepertinya. Nggih, sekedap. Harusnya ada, tapi kok bisa tidak ada, nggih? Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang bisa membantu menjawab. Saya persilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Setahu saya itu tinggal diklik kanan, kemudian akan ada translate to Indonesia begitu. Kalau di Microsoft Edge, dicoba di Microsoft Edge, ada tidak Bu Microsoft Edge-nya? Belum pun, nanti saya pasang dulu aja. Coba Oke. pakai yang itu nanti. Makasih ya, Bu. Oke, mohon maaf belum bisa membantu menjawab. Nanti saya tampung agar dibantu oleh Pak Didik jika sudah masuk di sini. Saya tulis dulu pertanyaannya agar tidak lupa. Makasih, Bu. Oke. Monggo Bu Afi. Halo Bu Afi. Bu Afi Wulandari. Halo Bu Afi Wulandari. Jadi bertanya mboten? Jika tidak saya berikan kepada teman yang lain. Maaf saya mute dulu. Monggo Bu Zafiyah. Saya persilahkan. Bu Afi, jadi bertanya mboten? Ya jadi bulan ini barusan laptop saya ngeblank. Oh gitu, monggo. Mohon maaf, yang untuk link form ulangan harian itu kan kemarin ternyata ada yang kehapus satu soalnya Mbak, jadi kan linknya berubah. Nah itu nanti saya turn in ke Bu Leni lagi atau bagaimana? Jenengan sudah turn in ke saya belum? Yang Coba saya dulu cek. sudah. Kalau untuk yang terbaru belum? Oh silakan di turn in lagi coba Ibu. Sekarang Ya sudah nanti siap saja, turn Mbak. in belum? Kalau sudah tak lihat dari sini. Ya nanti aja Mbak. Oh ngeten. Oh ya berarti nanti misal itu di turn in lagi ya? Iya.
Oh Nah, ini ya, saya ya. contohkan, saya akan melakukan koreksi pada bagian tugas Bu Maisaroh. Nah, seperti ini Bapak Ibu, jika linknya itu tidak dibagikan kepada saya atau anyone with the link can view ataupun edit, begitu nantinya akan seperti ini. Seperti ini bisa terjadi juga karena setting tanggalnya itu disetting tanggal yang belum berjalan atau masih besok atau lusa dan seterusnya. Jadi ini saya kembalikan lagi karena saya belum bisa melihat. Ini ada 2, coba saya cek. Yang satu, oh yang satu sudah bisa ini, tapi yang atasnya tidak bisa saya akses. Gimpun buatan nopo-nopo. Atau ini yang mengembalikan ya? Oh, ini yang mengembalikan. Oke. Monggo, silakan yang ingin bertanya lagi. Bu Afi, diturunkan tangannya. Nggih, monggo Bu Zafia. Iya, Mbak. Niki Bu Zafia nopo Bu Zahrotul? Ya. Ya, sama, Mbak. Oh, sama. Oke, monggo. Cuma mau tanya itu loh. Untuk tugas itu kesalahannya belum mencapai KKM itu loh. Kalau di teman saya itu kalau sudah mengumpulkan tugas itu nilainya sudah 100, tapi kalau di kita kok belum langsung 100, itu kriterianya yang bagaimana? Terima kasih. Oke, Bu. Saya tadi sempat mengkoreksi tugas Bapak Ibu sekalian. Aduh, mohon maaf. Saya salah pencet remove. Halo Bu Zafia, masih bisa mendengar suara saya nggih? Masih. Ya. Nah, saya tunjukkan saja yang punyanya jenengan. Nah ini, tugasnya jenengan itu belum sama sekali ada yang masuk ke saya, Ibu. Di sini belum ada tugasnya, jadi saya kembalikan karena saya tidak bisa melihat tugas jenengan. Mungkin jenengan mengumpulkannya di tempat yang lain atau di mana coba? Bisa tunjukkan kepada saya, sudah masuk ke assignment belum? Halo Ibu. Sebentar, Mbak. Ya. Apabila seperti ini, kan saya juga tidak bisa melihat tugas panjenengan begitu. Jadinya saya kembalikan lagi karena saya tidak bisa melihat pada bagian assessment itu tidak dilampirkan tugas apapun. Kemudian untuk nilainya, jika memang masih salah, itu memang harus saya kembalikan lagi dan dilakukan perbaikan, Ibu. Jadi untuk kriteria kelulusannya memang saya
tentukan itu biar nilainya 100 semuanya begitu. Jadi nanti sudah mahir semuanya dan Bapak Ibu sekalian berhak untuk mendapatkan sertifikat yang dari Microsoft. Saya tunjukkan yang pengumpulan tugas. Jadi cara untuk mengumpulkan tugas itu setelah Bapak Ibu sekalian login atau sign in di Teams-nya masing-masing, silakan langsung masuk ke assessment. Di sini di assignment. Lalu nanti silahkan pilih kelasnya, yaitu kelas saya di Sinau kelas 4A. Kemudian pilih next. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti mengumpulkannya itu di sini nggih, bukan di dinding dari channel-channel yang sudah saya buat. Nah, ini ada satu tugas yang belum Bu Puji kumpulkan, bisa saya klik dulu. Mohon maaf nggih Bu Puji untuk menampilkan buat teman-teman yang lain. Nah, untuk Bu Zahratul nggih tadi di sini nanti Ibu tinggal tambahkan work-nya, pekerjaan Ibu. Di sini sudah saya berikan instruksinya bahwa harus membuat kelas notebook pada tim Bapak Ibu, kemudian menambahkan minimal 2 section dan 3 page di dalamnya. Lalu berikan tulisan pada page yang dibuat. Contoh, sematkan link PowerPoint yang kamu buat. Seperti yang sudah saya contohkan kemarin. Bapak Ibu tinggal klik add work. Lalu nanti link yang saya minta. Jadi klik yang link ini, tinggal dipastekan di sini. Linknya panjang, tidak apa-apa, tinggal di CTRL-V atau paste, klik kanan, paste, begitu nanti bisa. Lalu tinggal diklik attach. Setelah itu nanti akan muncul pekerjaan Bapak Ibu di sini. Kemudian jangan lupa di turn in agar bisa terkirim ke saya. Begitu Bu Zahrotul. Panjenengan sudah pernah melakukan yang pengiriman tugas seperti itu belum nggih? Sudah berulang kali nyoba kayak gitu ya, Mbak. Tapi mohon maaf, ini di tempat saya itu tidak masuk tugasnya. Jadi tidak terlihat di sini. Atau mungkin Ibu bisa melakukan share screen dari laptop. Nanti akan saya pandu di sini untuk mengumpulkan tugasnya. Bisa dibantu apabila ada di sekolah begitu, akan saya jadikan presenter, nanti tinggal share screen, saya bantu dari sini. Bagaimana Ibu? Iya, Mbak. Nanti saya coba dulu ya. Oh iya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Tidak ada? Jika tidak ada, kita kuis dulu nggih Bapak Ibu. Monggo silahkan Bapak Ibu buka. Oh, sini lagi. Pak Gufron ingin bertanya? Oh ya,
Mohon maaf, Oke, ini untuk monggo. link untuk tugas yang kedua itu cukup linknya atau juga yang itu apa? Filenya. Oh ya, sebentar tugas kedua yang apa nggih, Bapak? Kan ada beberapa itu. Nggih. Saya baru saja mencoba yang itu tugas kuis. Oh ya, saya perlihatkan di sini ya. Nah, ini tampilan apabila Bapak Ibu sekalian sudah melakukan insert link. Bu Zahrotul di sini nggih. Jadi tadi miliknya Ibu belum ada pekerjaan yang dilampirkan begitu. Jadi tadi di sini itu masih kosong. Ini adalah tampilan pengiriman tugas yang sudah dilampirkan tugasnya. Coba saya klik. Nah, coba pada bagian setting share-nya Bapak, kemudian tanggalnya itu dicek lagi. Ini karena saya tidak bisa mengakses. Halo Pak Gufron. Ya, bagian apa tanggal? Ya, pada bagian tanggal atau pada bagian yang share bagikan itu. Saya coba cek lagi. Terima kasih, Mbak. Oke, sami-sami. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, kita selingi dulu dengan kuis ya Bapak Ibu. Sudah 45 yang hadir. Monggo silahkan Bapak Ibu saja yang mengakses Kahoot. Sudah pernah bermain Kahoot atau belum nggih? Jadi dituliskan di ponselnya, Bapak Ibu sekalian, tuliskan Kahoot, K-A-H-O-O-T. Kita akan bermain Kahoot sebentar. Bapak Ibu sekalian tinggal diklik saja yang Kahoot, K-A-H-O-O-T .it. Kemudian nanti pilih yang play. Sebentar, nanti saya tunjukkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan buka browser Chrome atau jika mempunyai aplikasi Kahoot di ponselnya juga bisa langsung dibuka. Namun ini yang masuk ke sini hanya peserta saja, nggih. Bukan teman-teman guru yang lain gitu. Tinggal klik ini kahoot.it, kemudian nanti pilih yang play Kahoot yang akan memunculkan enter game pin. Nah, ini nanti game pin-nya silakan diisi. Setelah ini akan saya tunjukkan, kemudian beri nama Bapak Ibu, namanya Bapak Ibu. Nanti akan saya
berikan pulsa cuma-cuma, hanya 10.000 saja untuk 3 orang pemenang teratas, masing-masing pulsa 10.000. Ini hanya untuk selingan saja, Bapak Ibu. Monggo silakan dimasukkan Gapin. Ketahuan. Sebentar. Ini Gapinnya, Bapak Ibu, silakan monggo. Ya, sudah ada yang masuk. Namanya nama panjenengan ya, Bapak Ibu. Sudah masuk Mbak Lutfi Putri. Oke, Bu Widya, Pak Anwar, Bu Suci, Bu Rima. Sudah banyak, sudah 11 pemain. PIN-nya apa? Ini Ibu, 5616300. PIN-nya dimasukkan ke tanda pentung merah terus ya Mbak Leni? Sinyalnya coba Ibu. Sinyalnya pakai WiFi ya? Coba di reload lagi. Tuh, ini malah anunya ya. Malah kodenya yang dimasukkan di nickname. Nanti nickname-nya silakan diisi nama panjenengan, nggih, jangan angka seperti ini. Kalau angka nanti kalau masuk ke podium tidak saya anggap nggih, karena saya tidak tahu ini sinten. Coba nanti keluar lagi yang masih tadi pakai angka. Oke, sudah tidak ada. Sambil menunggu teman-teman yang masuk, saya share redeem code untuk hari ini di grup WA, nggih, Bapak Ibu. Silakan sambil menunggu boleh lakukan redeem code sebentar. Niki kok Bu Sri Mulyani keluar dari grup, kenapa nggih Ibu? Sudah 29 peserta. 30.
Masih ada yang berusaha ingin masuk, Bapak Ibu? Saya tunggu. Maaf Bu, gen kula tanda pentung. Coba di-reload, Pak. Atau buka di tab baru. Atau boleh pinjam HP temannya. Oke, kula lebih. Oke. Apa? Maaf ini kok Masih teman-teman juga sulit ya. sinyalnya. Primon? Teman-teman juga kesulitan sinyal? Iya, ini sinyalnya juga pada kesulitan ya daerah Kaliangkrik, Bu. Oh, begitu. Ini di sini mendung, Ibu. Di tempat saya sudah cerah ini, Pak. Memang transisinya mendung. Kalau sinyalnya buruk sini. Ya, tidak apa-apa jika tidak bisa join. Ini cuman kuis saja. Ada berapa ya partisipannya? Sudah ada 46. Joko Pengging. Ada nggak yang namanya Pak Joko Pengging? Masih ada lagi Bapak Ibu? Jika tidak, saya mulai nggih. Ada yang ingin masuk lagi? Jika masih ada yang ingin masuk, coba konfirmasi kepada saya agar tidak saya klik start. 1 menit lagi, Bu. Oh ya, monggo. Nah, ini Cinten yang pun masuk. Monggo, Bu. SDC Lomoyo kayaknya nggak bisa ikut. Sinyalnya memang agak sulit sini. Terima kasih. Oke, ngapunten nggih Bapak. Oke, mboten napa, turun. Oh, ini sudah banyak lagi yang masuk. Masih ada yang ingin berusaha masuk Bapak Ibu? Saya mulai nggih. Monggo silakan siap-siap. Karena sudah tidak ada yang konfirmasi kepada saya, jika ingin atau masih berusaha masuk, saya klik start nggih. Monggo silakan. Ada yang keluar lagi. Baik, mohon maaf saya mulai ya. Monggo. Nah, sinten niku Bapak, siapakah Bapak Ibu, siapakah nama pendamping kelas Anda? Ya, waktunya terus berjalan. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Bapak Ibu, nama saya adalah Leni Safutri, nggih, bukan Leni Safitri, nopo Leni Saputri, nopo Leni Sapitri. Klentu nih, kesel Ibu. Saya macet klentu nih. Oh ya, diingat-ingat simbolnya ya Bapak Ibu, yang merah segitiga, kemudian kuning lingkaran, kemudian birunya ini belah ketupat, kemudian yang hijau persegi. Saya lanjutkan, monggo. Yang
Teratas ada Pak Ahmad Ferry, sementara Bu Suci sama Pak Saiful. Ini masih bisa berubah. Ini adalah soal true atau false, benar atau salah. KRL berhenti saat kehabisan solar. Yang teliti ya Bapak Ibu sekalian. KRL. Nah, KRL itu apa Bapak Ibu? Kereta api yang menggunakan listrik. Jadi tidak akan berhenti ketika kehabisan solar karena tidak menggunakan solar begitu. Kita lanjut. Pak Gufron. Pindah podium 3. Pertanyaan ketiga, ini adalah polling. Jadi silakan pilih Bapak Ibu saat ini masuk usia rentang berapa. Saya ingin tahu peserta saya itu kebanyakan di usia berapa. Gitu. Ini tidak menambah skor. Ini adalah salah satu fitur baru dari Kahoot. Ada fitur polling. Oh, baik. Jadi peserta saya terbanyak usia 23 sampai 30 tahun, kemudian 41 sampai 50 tahun. Lalu di usia 31 sampai 40 tahun ada 21%, kemudian 51 tahun ke atas ada 3%. Semangat ya Bapak Ibu sekalian. Walaupun sudah mendekati usia pensiun tapi masih belajar. Bagaimana? Yang fokus ya? Enggak. Lanjut soal nomor 4. Cuaca saat ini mendung. Saya hanya membawa 1 payung, sedangkan 4 teman saya tidak. Bagaimana agar tidak kehujanan? Monggo. 30 detik. Saat ini mendung ya Bapak Ibu. Bagaimana agar tidak kehujanan? Tidak hujan. Cuaca saat ini mendung, saya yang bahasa Jepang sedangkan 4 teman saya tidak ada. Mana agar tidak kehujanan? Yo. Ya jalan aja kan masih mendung Bapak Ibu. Kan belum hujan. Begitu nggih yang teliti. Ada yang menjawab berbagi payung, ada yang menjawab pinjam payung, beli payung. Kan masih mendung belum hujan. Lanjut. So, masih di podium Pak Ahmad Ferry, Bu Suci, Pak Gufron. Monggo silakan yang lain. Benar atau salah? Beliau ini adalah Menteri Pendidikan saat ini. Pak. True itu artinya benar, false artinya salah. Kalau tidak kenal ini berarti meragukan ini sebagai guru. Ada 4 yang salah ternyata. Salah ngeklik ya, semoga ya Bapak Ibu. Beliau kan adalah Pak Nadiem Makarim, Mas Menteri kita. Oke, podiumnya masih sama. 4 ditambah 18 dibagi 2. Ayo, ini berapa Bapak Ibu? 4 tambah 18 dibagi 2. Ibu nek ngajari muridnya jika ada operasi campuran seperti itu. Ingat ya, yang dikerjakan unoporin. Waduh, ada yang salah. Piro ya? 11, banyak. Susu Ibu. Dibagi dulu, nggih Bapak Ibu. Kan dibagi dulu 18 dibagi 2 tambah 4 13. Ini tadi yang menjawab 11 pasti dari depan dulu. Kita lihat podiumnya. Wah, Bu Suci sudah naik. Nah ini, di manakah Bapak Insinyur Soekarno dimakamkan?
Teng pundi Bapak Ibu, monggo silahkan. Jangan salah mencet, ya. Pripun? Ya, berarti bagus-bagus pengetahuannya. Bapak Soekarno itu dimakamkan di Blitar. Hanya ada 2 peserta yang salah menjawab. Semoga itu salah klik. Lanjut. Ya, podiumnya berubah lagi. Pak Ahmad Ferry Hendra, kok malah turun ini? Monggo, masih ada 3 pertanyaan lagi. Coba tebak, lampu-lampu apa yang berada di perempatan jalan? Lampu-lampu, oke? Bukan namanya. Disuruh menyebutkan lampu-lampu apa saja. Napa Bu? Lampu napa Bu? Lampu apa saja kalau yang ada di perempatan jalan itu? Ya, semuanya benar. Oh, ternyata ada yang salah. Yang salah banyak sekali. Lampu-lampunya. Jadi saya suruh menyebutkan lampu-lampunya, kan ada lampu merah, kuning, hijau. Kalau nama lampunya baru lampu lalu lintas. Oke, Pak Solihin naik ini. Pak Gufron tergeser. Monggo Pak Gufron. Masih ada 2 soal. Apabila seekor kuda menghadapkan wajahnya ke barat daya, maka ekornya menghadap kemana? Jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Ekornya menghadap kemana? Ekor itu ada di mana? Iki mesti betul. Sip, Bu. Bapak mawon. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ekornya yang menghadap ke bawah ya Bapak Ibu. Lanjut, Cinten ini yang berubah. Oke, 1 soal terakhir. Leni jajan membawa uang 1.300. Kemudian dia membeli permen seharga 600. Berapa uang kembaliannya? Saya jajannya pakai uang 1.300, beli permen 600, uang kembaliannya berapa? Kalau saya jajan pakai uang 1.300, yang saya kasih ke penjualnya uang berapa? Kayaknya saya rana duit 200. Jadi uang kembaliannya dalam 400 ya Bapak Ibu, kan saya jajannya pakai uang 1.300. Kemudian permennya 600. Yang saya kasih ke penjualnya kan uang 1.000-nya. Enggak uang 1.300 tak kasihkan semua kan enggak. Pasti nanti dikembalikan yang 300. Niki mboten sah Mbak, yang 1.000-nya mawon, pasti gitu. Jadi kembaliannya 400. Aduh, salah Ibu. Oke, ini dia Pak Solihin ada di podium ketiga. Bu Suci di podium kedua. Lalu Pak Ahmad Ferry Hendra di podium pertama. Selamat. Runner up-nya ada tadi Pak Bram sama Pak Aryan. Selamat. Pulsa 10.000 ya Bapak Ibu masing-masing. Ini hanya kuis saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, monggo ada lagi yang ingin bertanya? Sebentar saya matikan dulu. Boleh loh ini di screenshot tadi hasilnya sudah saya keluarkan ya.
Nanti saya kirim. Baik, monggo Pak Budi Handoyo, jika ingin bertanya, saya persilahkan. Pak Budi Handoyo. Halo. Pak Budi Handoyo. Jadi bertanya, mboten? Oke, saya lewati dulu, nggih, Pak. Pak Gufron ingin bertanya? Ya, tanya Bu, ini maaf ini laptopnya agak error Bu. Nggih. Oh, nggih, Pak Budi. Pak Budi Rian, nggih, monggo. Enggak Bu, maaf saya enggak tanya nih Bu, ini laptopnya agak error, maaf. Bentar Oh, tak alah, anu dulu. nggih. Monggo Iya, Pak Bu. Gufron. Oh, tidak jadi. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bertanya Bu. Oke, Maaf, monggo. Mbak Tani. Itu tentang penugasan yang sudah dikumpulkan. Punya saya kan yang pembelajaran interaktif nilainya itu sedikit sekali. Mohon penjelasan kesalahannya di bagian apa? Oh ya. Oke, Ibu. Ini saya perlihatkan di Teams-nya tidak apa-apa dari tim saya. Tidak apa-apa. Oke. Ini ya Ibu, jadi PPT Ibu sebentar. Nah, ini ketika saya buka kan masuknya nanti terus PPT offline. Ini bukan PPT yang online. Jadi nanti caranya saya cek dulu sudah ada videonya belum. Oke. Nah, di sini belum ada video online-nya, Ibu. Jadi cara untuk mengirimkan tugasnya, saya contohkan, nggih. Kita masuk ke Office. Lalu Ibu pertama kali PPT tadi itu dimasukkan dulu ke OneDrive. Sampun dereng Bu Noviani? Sampun, Mbak. Nah, kalau sudah, sebentar proses. Nah, kalau sudah dicari nanti filenya ada di mana. Misalnya saya mau ini, yang ini saja agar tidak berat. Misalnya kita sudah masuk ke YouTube, kemudian mencari
sebuah video terserah yang berkaitan, kemudian diklik linknya di copy, saya tutup. Kemudian PowerPoint yang sudah dibuka di online, nanti kan seperti ini tampilannya, ini masih proses loading. Siapkan dulu linknya, link dari YouTube. Lalu Bapak Ibu klik insert, kemudian online video di sini. Pastekan linknya, diklik insert. Nah, ini baru proses. Ketika sudah masuk, tandanya bagaimana? Di sini ada tanda untuk play dan juga bawahnya biasanya hitam-hitam seperti ini. Nah, kalau sudah jadi, sudah dimasukkan YouTube-nya, link YouTube-nya, Bapak Ibu tinggal lakukan share. Share-nya di sini nggih. Ini ada tombol, ada icon share, kita klik. Lalu pastikan di sini anyone with the link can edit. Jadi saya bisa mengedit. Kemudian kita copy link di sini. Klik copy. Nah, nanti penugasannya tinggal dimasukkan di linknya itu, Ibu. Mana tadi? Nah, nanti ditambahkan saja pekerjaannya, kemudian add work, lalu pilih yang link, terus linknya tinggal dipastekan, tidak usah dipendekkan untuk yang PowerPoint online-nya. Begitu, Ibu? Nggih, Mbak, makasih. Nanti saya coba. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, nanti kita bisa selesai lebih awal Bapak Ibu, tapi akan saya berikan informasi untuk penugasan hari pertama, hari kedua, ketiga, dan juga keempat untuk hari ini, tapi tidak tenggang waktunya tidak tanggal 5 nggih Bapak Ibu, tanggal 10 khusus yang hari ini. Yang kursus tadi yang harus Bapak Ibu selesaikan, kursusnya tadi yang yang ini yang harus Bapak Ibu selesaikan, yang harus melampirkan file PDF-nya itu, silakan nanti jika sudah selesai semua tugasnya, bisa mulai dicicil dan langsung masuk ke bagian ulangan saja biar cepat. Nah, nanti akan saya berikan di penugasan hari keempat itu melampirkan file PDF penyelesaian kursus ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sebanyak 5.875 poin dari Microsoft. Itu untuk yang tugas hari ini. Tapi tenggang waktunya itu sampai tanggal 10 khusus yang hari ini. Kemudian, apabila Bapak Ibu sekalian sudah menyelesaikan penugasan dari saya semuanya sudah 100. Nah, Bapak Ibu nantinya berhak untuk mendapatkan sertifikat dari Microsoft. Tugas-tugas ini, jika sudah selesai semuanya dan berhasil mendapatkan 100, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat dari Microsoft. Itu yang pertama. Kemudian, kan kemarin dari hari pertama, hari kedua, dan ketiga, saya dan Pak Didi juga sudah menyampaikan bahwa ada titipan dari dinas begitu apabila Bapak Ibu menginginkan sertifikat yang dari dinas. Jadi nanti sertifikatnya itu ada 2, yang satu dari Microsoft dan yang satu dari dinas. Agar bisa mendapatkan yang dari dinas, Bapak Ibu sekalian, itu ada titipan hanya 3 saja dan menurut saya itu tidak memberatkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah membuat 1 RPP. Yang kedua, membuat bahan ajar.
Dan yang ketiga, membuat penilaian atau soal ulangan harian pada pembelajaran yang kita dapatkan begitu. Nah, ini kesepakatan saja agar tidak ada yang sama, akan dibagi salah satu dari panjenengan atau dibagi sekarang saja sesuai dengan mulai dari tema 1, nanti panjenengan hanya dapat satu saja. Jadi misalnya tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 itu untuk siapa begitu. Jadi cuma satu saja. Pripun, ada yang ingin memberikan masukan? Saya persilahkan. Atau ada yang ingin menawarkan diri untuk dibagi? Membagi maksud saya. Monggo Bu Rodia. Ini saja. Oh, nggih. Bu Rodia ingin memberikan pendapat atau masukan? Ya Mbak, kan itu di data bisa ada per kecamatan ada beberapa orang ya. Itu kan bisa dibagi misalnya untuk memudahkan kita mengerjakan. Kalau seperti saya kan gaptek, itu bisa per kecamatan misalnya catatan mundilan tema 1, subtema berapa dan seterusnya begitu. Mungkin bisa. Oke, terima kasih atas masukannya Ibu. Per kecamatan gitu ya. Kalau per kecamatan nanti ini berarti saya harus memisah-misahkan per kecamatan, lalu hanya satu RPP saja Ibu, tidak per subtema. Jadi bagaimana kalau misalnya ini, mohon maaf nggih, jadi kalau misalnya ini langsung saya bagi, misalnya untuk Bu Noviani nanti mendapatkan tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Terus nanti untuk ke bawahnya itu tinggal mengikuti gitu, pripun? Atau harus dibagi per kecamatan saja? Enggak, oh ngoten nggih enggak apa-apa. Ya Mbak Leni, saya. Oh iya. Nggih. Ini kebetulan kan saya mengampu di kelas 3, Bapak Ibu. Untuk kelas 4 itu subtemanya sampai 3 nopo 4 ya. Kadosnya nek 4 itu yang literasi nopo nggih? Sampai 3, Ibu. Oh iya. Berarti langsung saja di sini ini nantinya juga memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk administrasi tahun ajaran baru. Nah, nanti tinggal memakai ini. Sudah dibagi. Sampai subtema 3 lalu tema 2.
Dari daftar yang ada ini, apakah ada peserta yang terlewat? Nggih, kalau ada nanti bisa konfirmasi ke saya. Atau sudah semuanya? Sepertinya sudah 46 atau 45 ya tadi. Item. Bu Leni, mohon maaf, mau Nggih. tanya sebentar. Ini saya Iya. mewakili dari rekan-rekan SD Solomoyo. Apakah guru-guru yang lain juga bisa mendapatkan sertifikat dinas gitu? Terima kasih. Nggih, Bapak. Apabila ikut, nggih. Kan ini yang sebagai peserta dari sekolah Bapak panjenengan nggih yang mewakili. Iya, betul. Iya. Nah, untuk saat ini nanti yang bisa mendapatkan sertifikat dinas itu hanya Bapak dulu. Namun saya mendengar itu ada rencana, masih rencana nggih Bapak Ibu, akan ada BIMTEK tahap 2. Jadi setelah ini selesai nanti akan ada BIMTEK lagi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, apalagi bisa mendapatkan sertifikat, itu nanti bisa mendaftar bagi yang kemarin belum berkesempatan untuk mengikuti. Begitu, Pak? Ya, terima kasih atas informasinya. Okay. Kemudian untuk kemarin pertanyaan dari Bapak Sinten, mohon maaf saya lupa, terkait dengan pengajuan akun Office 365 untuk siswa ke dinas, itu belum ada ketentuan. Jadi menunggu saja informasinya, data-data apa yang diperlukan untuk pengajuan akun. Informasi yang saya dapatkan itu belum ada informasi yang jelas terkait pengajuan akun siswa itu memerlukan kelengkapan data yang seperti apa. Namun yang pasti itu jika Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan akun dari dinas, itu bisa nanti mengajukan kepala sekolah, nantinya berkoordinasi dengan dinas pendidikan begitu. Namun untuk saat ini memang belum membuka untuk pengajuan akun yang secara banyak atau dalam jumlah banyak. Saya belum menjumpai informasi tersebut. Coba kita cek apakah ada yang salah. Sepertinya sudah benar nggih Bapak Ibu, jika ada yang salah saya bisa diingatkan ini. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang salah. Pembagian ini bisa langsung Bapak Ibu lihat di link yang sudah saya bagikan di grup. Nanti bisa dilihat panjenengan mendapatkan yang pembelajaran berapa, subtema berapa, tema berapa. Oke, ini ada yang bertanya. Bu Rima, monggo silahkan jika ingin bertanya. Assalamualaikum, Bu. Halo, Bu Rima. Ya, Bu, assalamualaikum. Suaranya kecil.
Iya, lebih keras lagi, Ibu. Ini Bu, saya kan pengajar kelas 5. Iya. Nah, ini kan untuk tugasnya kan untuk kelas 4. Jadi saya mengerjakan kelas 4 gitu nggih, Bu? Iya, Ibu. Silakan kerjakan yang kelas 4 saja, tidak apa-apa. Nggih. Deadline-nya Nggih. tanggal 5 Juli kan nggih, Bu? Ini nanti menunggu menunggu keputusan dari panitia terkait pengumpulan yang tugas dari dinas ini tenggangnya sampai tanggal berapa. Yang penting Bapak Ibu selesaikan dulu saja yang terdekat, yaitu yang untuk tenggang sampai tanggal 5. Apabila yang sampai tanggal 5 itu memang sudah selesai semua, boleh untuk segera mengerjakan RPP ini, kemudian bahan ajar dan juga penilaian. Kemudian untuk formatnya, itu silahkan monggo Bapak Ibu silahkan mau pakai format yang mana, yang 1 lembar juga boleh, yang berlembar-lembar juga boleh, monggo silahkan. Dibuat agar memudahkan panjenengan mawon, tidak usah dengan format ketentuan seperti ini, begitu. Untuk RPP, saya jelaskan sekalian, silakan disimpan dalam Word, dalam Microsoft Word. Kemudian nanti untuk bahan ajar dibuat di Sway, lalu untuk penilaian dibuatnya di form. Karena ini akan dikumpulkan menjadi data digitalnya, kumpulan arsip dari peserta BIMTEK Kabupaten Magelang, begitu. Nggih, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Oke, sami-sami. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya atau masih kurang jelas? Nanti untuk yang ke dinas itu pripun, Ibu Leni? Bagaimana, Bapak? Nanti untuk yang pengiriman yang RPP, bahan ajar, dan penilaian itu lewat jenengan atau gimana? Ya, nanti jika Bapak Ibu sudah mengerjakan RPP, bahan ajar, dan juga penilaian, itu nanti saya akan berikan link agar bisa dimasukkan ke OneDrive saya. Jadi nanti silakan dikumpulkan di OneDrive saya di situ. Jadi Word-nya nanti silakan diupload lalu di-share kepada saya. Sway-nya juga, kemudian form-nya juga. Itu pakai yang Word online atau yang Word biasa baru di-upload ke OneDrive gitu? Oke, silakan pakai yang offline dulu, baru nanti di-upload gitu, Pak. Agar tidak lama loadingnya. Biasanya kalau online, kalau sinyalnya tidak stabil kan nanti lama. Oke, terima kasih. Oke, sami-sami. Bu Rima, tangannya bisa diturunkan atau ingin bertanya lagi? Oke, ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Jika tidak, kita bisa selesai lebih awal ini dan Bapak Ibu bisa segera menyelesaikan tugasnya. Monggo, silakan. Bu Noviani. Mbak Leni, Nggih. kemarin itu waktu dijelaskan yang mau masuk ke kursus kan saya belum sempat buka yang kursus, terus mau mulai membaca dan mengerjakannya itu dan mau pindah yang bahasa Indonesianya juga bisa diulangi dijelaskan. Oh iya, boleh. Terima kasih. Nggih. Baik, tampilannya sudah terlihat, Bu Noviani? Sampun. Oke. Nah, nanti di WhatsApp, di WA, situ sudah saya berikan linknya yang ini, yang ada kata-kata learning pad. Bapak Ibu tinggal klik saja, lalu nanti akan diarahkan ke sini.
Untuk langkah pertama, agar bisa bahasa Indonesia, silakan diklik kanan, lalu translate to Indonesia. Nah, akan berubah seperti ini. Jika sudah, silakan dari atas, Bapak Ibu kerjakan soal-soalnya dan langsung saja nanti dia diklik. Nah, nanti langsung masuk ke ulangan. Jadi langsung masuk ke soalnya. Kalau Bapak Ibu sekalian misalnya tidak tahu, coba kita asal misalnya seperti itu, oh ternyata yang ini. Nanti untuk kesempatan kedua kita sudah tahu jawabannya yang benar ternyata yang atas atau bawah. Nah ini, jadi ada 13 kursus yang Bapak Ibu sekalian harus selesaikan. Mikrofonnya. Mohon maaf ya. Jadi nanti ada 13 kursus yang akan Bapak Ibu selesaikan. Tandanya menyelesaikan kursus itu nanti di sini di pojok kiri ini sudah biru-biru sampai ke bawah sendiri. Di sini sampai kesimpulan sudah biru. Nah, nanti filenya yang dikirimkan kepada saya itu nanti di sini klik kanan, klik kemudian profil saya. Lalu nanti diklik yang lihat transkrip. Coba saya selesaikan dulu yang kemarin. Misalnya yang ini. Oh, OneNote. Saya kira OneDrive. For business. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu bisa memilih semuanya. Oh, ternyata bawah sendiri salah. Misalnya ini, oh ada ini juga. Oh, ternyata masih 50%. Kita bisa kembali lagi. Saya agak lupa tadi jawabannya. Tadi ini apa nggih? Oh, salah satu. Ini tadi jawabannya, saya lupa. Oh, nah ini ketika saya sudah mendapatkan nilai 80, saya sudah mendapatkan lencana ini. Kita bisa melanjutkan kursus selanjutnya, atau nanti bisa diulangi lagi untuk mendapatkan nilai 100. Nah, kita klik mulai. Oh, ini yang keberapa? Nah, ini di sini sudah centang. Kita sudah dapat lencana, bisa kita lanjutkan kursus-kursus yang lain. Kita lihat coba di transkripnya apakah sudah bertambah. Nah, ini sudah bertambah ya Bapak Ibu, yang pada tanggal
tanggal 2 ini di sini. Nanti tinggal diklik lihat transkrip. Kita akan diarahkan ke file PDF. Lalu Bapak Ibu sekalian tinggal mendownload. Di sini di-download dulu sampai muncul proses download. Nah, misalnya di sini tinggal kita save. Nah, nanti ini yang akan dikirimkan kepada saya. Begitu Bu Noviani? Kak matur nuwun. Nggih. Monggo Bu Afi. Ya, mohon maaf Mbak Leni mau bertanya. Jika ingin mengajarkan tentang Microsoft Office 365 ini berarti kan mengajarkan kepada guru yang lain berarti kan harus mempunyai akun. Nah, itu menunggu yang dari dinas itu atau bukan? Nggih. Saya jawab nggih, Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian itu bisa membuat akun dari Gmail. Menggunakan Gmail itu sebenarnya bisa, namun nanti fiturnya terbatas, jadi tidak selengkap dengan menggunakan akun yang Office 365. Apabila memang sangat ingin segera mencoba begitu, bisa aktifasi menggunakan yang @gmail.com. Namun apabila ingin mengajukan ke dinas itu juga bisa, tetapi untuk saat ini belum ada ketentuan atau belum ada pengumuman itu untuk bisa langsung segera mengajukan akun, begitu belum ada. Jadi jika belum begitu kesusu gitu istilahnya, bisa menunggu dulu Ibu, atau bisa menggunakan yang @gmail.com dengan catatan fiturnya itu tidak selengkap yang dari Office 365 begitu, atau dari domain setempat atau yang lainnya. Oh begitu ya. Ya terima kasih Mbak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Halo. Oke, halo. Mau Monggo bertanya, Bu Puji. Ya. Kok punya saya nggak bisa di translate Indonesia ya? Kenapa nggih? Oke, Ibu pakai browser nun apa? Apa? Ibu menggunakan browser apa? Chrome. Oke, sebentar. Kok bisa ya? Baik Bu Puji, mohon maaf menunggu. Yang saya ketahui jika menggunakan Chrome itu kan nantinya tinggal klik kanan lalu translate to Indonesia. Namun kalau di situ belum ada fiturnya, itu bisa dimungkinkan Chrome-nya itu belum update, atau mungkin kendala yang lain. Bapak Ibu yang lain bisa menjawab, betul nggih? Saya tanyakan Pak Didi tadi belum respon, ini Pak Didi belum masuk. Coba sebentar nggih.
Jadi di situ cuma ada to English gitu. Menunggu sebentar nggih, Ibu. Ini sedang saya tanyakan ke Pak Didi. Ya. Halo, oh ini ada tambahan jawaban dari Pak Muhammad Anwar Rizky. Jika tidak ada translate Indonesia tapi muncul translate English, cukup ganti bahasa saja. Terima kasih Pak. Maaf. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian tadi Pak Didi juga menambahkan bisa diatur di pengaturan bahasa di akun atau pengaturan bahasa dari laptop. Coba saya tunjukkan atau Pak Muhammad Anwar Rizky bisa melakukan share screen. Bisa menunjukkan Bapak. Halo Pak Muhammad Anwar Rizky. Jika tidak, coba saya akan lihat di Chrome-nya. Di pengaturan bahasa. Setting, kemudian masuk ke Oh, coba di sini Ibu, di pengaturan, diklik titik 3. Halo Bu Puji. Ya. Oke, masuk ke setting ya di sini, kemudian setting, kemudian nanti kan akan muncul advance, ini nanti ditarik ke bawah. Nah, kemudian nanti di sini akan muncul, mungkin di sini punya Ibu Indonesianya belum aktif, jadi bisa diaktifkan. Kemudian language-nya di sini kita pilih yang Indonesia. Kan nanti akan berubah menjadi yang Indonesia. Oh ya, saya coba dulu. Sekali lagi Bu, tolong ya. Oke, yang mengganti bahasa ini? Iya. Misalnya kita masuk ke browser Chrome, kemudian titik 3, lalu klik setting, kemudian di bagian advance ini, kan nanti seperti ini, diklik panah ke bawah, coba pilih di sini language-nya yang Indonesia. Dihidupkan yang Indonesia. Mungkin punya Bapak Ibu di sini hanya yang English saja, jadi tidak bisa tertranslate. Coba dihidupkan yang Indonesianya. Gitu Ibu.
Halo? Sudah terjawab nggih Bapak Ibu? Nanti bisa dicoba. Kemudian Bu Afi ingin bertanya. Halo Bu Afi? Oh, tidak Mbak Leni, belum saya lawan. Kemudian Bu Puji Ratnaningrum, monggo silahkan. Ya Mbak Leni. Oke. Mau tanya untuk pengumpulan tugas yang kelas notebook menggunakan screenshot atau link? Ye. Makasih. Oke, sama-sama. Untuk tugas yang kelas notebook, silakan di screenshot saja dengan diperlihatkan sectionnya, kemudian page, dan juga Bapak Ibu sudah coret-coret di situ. Saya perlihatkan saja di sini. Bentar saya share screen. Hampir. Coba di grup, ada nggak ya? Bentar ya. Nah ini tadi kan saya sudah mengubah settingan Chrome saya menjadi bahasa Indonesia. Sudah berubah menjadi bahasa Indonesia gini. Saya perlihatkan kelas notebook saya. Ini kita lebarkan. Nah, nanti silakan di screenshot. Kemarin kan saya sudah menambahkan di bagian yang misalnya di content library, ini kan sudah ada materi BIMTEK. Nah, nanti yang di screenshot seperti ini nggih, Bapak Ibu. Sudah ada 2 section. Kemarin kan sini namanya section nggih. Kemudian sudah ada 3 page. Ada 3, di sini Bapak Ibu sudah bisa membuat page dan juga di sini menuliskan sedikit saja tulisannya, mau dituliskan apa, silahkan ditulis di sini. Ini nanti tinggal di screenshot baru dikirimkan ke saya. Jadi terlihat sectionnya nanti di sini dibuka nggih, ini diturunkan gini, jadi terlihat. Nah, kemudian page-nya juga terlihat di sini, nantinya diklik kan terlihat page-nya. Begitu, Bu?
Halo, Bu Puji. Sudah menjawab, nggih? Ya, Mbak. Makasih. Nggih, sami-sami. Ada lagi, Bapak Ibu? Enten malih mboten? Jika tidak, saya akhiri mawon untuk BIMTEK di hari terakhir ini. Tidak ada nggih niki Bapak Ibu? Baik, sebelumnya karena ini meeting kita yang terakhir kemungkinan, saya sebagai pendamping Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila selama saya mendampingi Bapak Ibu atau menyampaikan materi masih banyak kekurangan karena saya juga belajar, kita belajar bersama-sama begitu agar pendidikan kita di Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya mohon maaf jika saya dalam menyampaikan materi itu kurang jelas atau bahasanya ngalor ngidul begitu, mohon dimaklumi nggih Bapak Ibu, saya juga masih belajar. Kemudian apabila pertanyaan Bapak Ibu masih belum bisa saya jawab, baik itu melalui meeting ini maupun di WA juga saya mohon maaf atas keterbatasannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya, bisa bertemu secara langsung dengan keadaan yang lebih baik lagi dan pandemi ini bisa segera berakhir. Kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya bisa kembali normal. Oh, ini Bu Puji raise hand. Monggo Bu Puji. Sudah saya coba, tetapi kok translate-nya itu masih Inggris ya. Padahal udah di biru itu yang ke Indonesia itu. Oh ya, coba nanti di reload ya Ibu, di reload. Jika tidak bisa, setelah ini bisa tanya saya Japri, nanti bisa melakukan video call langsung, nanti saya arahkan coba dari situ. Oh nggih. Nggih. Sudah tidak ada lagi nggih Bapak Ibu, saya akhiri. Itu saja yang saya sampaikan hari ini. Selamat mengerjakan tugas untuk memenuhi tugas yang Microsoft maupun yang dari dinas. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan sertifikat kedua-duanya, baik itu dari Microsoft maupun dari dinas. Semangat dan selalu menjaga kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian boleh melakukan live begitu, bisa meninggalkan meeting ini nanti agar saya bisa download kehadiran Bapak Ibu sekalian. Bu Afi langsung tancap musik ini. Hati hanya bilang